AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Berita besar datang dari pemerintahan Prabowo Subianto. Baru saja mengumumkan kebijakan revolusioner yang akan mengubah kehidupan para pensiunan di Indonesia. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah PP terbaru, para pekerja yang memasuki masa pensiun akan menerima pesangon hingga 1 miliar rupiah. Inisiatif ini yang dikenal sebagai Danantara, digadang-gadang sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di Indonesia. Bayangkan setelah bertahun-tahun bekerja keras, kini ada jaminan finansial yang benar-benar memberikan ketenangan di masa tua, tidak lagi khawatir tentang biaya hidup kesehatan atau kebutuhan sehari-hari setelah pensiun. Ini bukan sekadar janji kosong, tetapi kebijakan resmi yang telah diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya, siapa saja yang berhak mendapatkan pesangon ini? Bagaimana cara mencairkannya? Apa syarat dan prosedurnya? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini, karena bisa jadi Anda atau keluarga Anda termasuk yang berhak menerima manfaat dari kebijakan ini. Kami telah mengumpulkan semua fakta detail dan cara mendapatkan pesangon 1 miliar. Dalam video ini jangan sampai terlewatkan, tonton sampai habis. Agar Anda tidak salah langkah, sekarang mari kita bahas secara mendalam tentang kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Prabowo Subianto. Banyak yang penasaran dan mungkin bertanya-tanya, apakah benar para pensiunan bisa mendapatkan pesangon hingga 1 miliar? Jawabannya adalah ya. Ini bukan sekadar wacana atau janji kosong, tetapi sebuah langkah konkret yang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah PP yang baru saja diterbitkan. Dan inisiatif ini diberi nama Danantara, sebuah program yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk negeri ini. Ketika memasuki masa pensiun, mereka seringkali menghadapi ketidakpastian finansial. Tidak sedikit yang masih harus mencari pekerjaan tambahan di usia senja atau mengandalkan anak-anak mereka untuk menopang biaya hidup. Ini jelas menjadi persoalan besar, karena masa pensiun seharusnya menjadi waktu bagi seseorang untuk menikmati hasil kerja keras mereka, bukan justru terjebak dalam kekhawatiran finansial. Dengan hadirnya Danantara dan regulasi baru ini, harapan bagi para pensiunan mulai terlihat lebih cerah. Prabowo Subianto memahami bahwa sejahteranya para pensiunan berarti sejahtera pula bangsanya. Bayangkan jika mereka-mereka yang sudah bekerja puluhan tahun bisa memiliki tabungan yang cukup besar di masa tua, dan ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Tidak hanya itu, daya beli mereka juga tetap kuat, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kebijakan baru ini, ada harapan besar buat menikmati masa tua dengan lebih tenang, tanpa terus-menerus dihantui kekhawatiran soal keuangan. Dan lalu soal pesangon ini juga jadi topik panas, yang banyak banget ditanyain. Katanya pesangon akan dicairkan, tapi seperti apa mekanismenya? Jadi bagi kamu yang merasa berhak atas pesangon ini, waktunya untuk pastikan data kamu valid dan terdaftar dengan benar. Ini karena dalam beberapa minggu ke depan, proses ini akan berjalan. Ngomong-ngomong soal data, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya transparansi. Pemerintah tidak mau kejadian seperti dulu di mana dana pesangon mengendap bertahun-tahun tanpa kejelasan. Ini hanya karena masalah data atau karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini dilakukan agar program ini bisa lebih adil dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Namun bagaimana cara memastikan? Apakah ada prosedur tertentu yang harus diikuti? Ini jawabannya adalah ya. Dan pemerintah telah menyediakan mekanisme yang cukup jelas untuk mengecek kelayakan Anda. Pensiunan yang ingin memastikan apakah mereka berhak atas pesangon ini bisa mengunjungi situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait untuk melakukan pengecekan, dan prosesnya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak dokumen, asalkan semua data yang diperlukan sudah tersedia. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana jika ada pensiunan yang merasa berhak, tetapi ternyata tidak masuk dalam daftar penerima? Apakah ada jalur untuk mengajukan banding atau protes? Pemerintah telah menyatakan bahwa mereka membuka jalur komunikasi bagi pensiunan yang ingin mempertanyakan status mereka. Ini berarti jika Anda merasa bahwa Anda memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai penerima pesangon, Anda bisa mengajukan permohonan dan meminta klarifikasi langsung dari pihak yang berwenang. Bagaimana pesangon ini akan diberikan? Apakah dalam bentuk tunai sekaligus atau dicicil dalam beberapa tahap?
Sejauh ini pemerintah menyatakan bahwa mekanisme pencairan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima, yang artinya beberapa orang mungkin akan menerima dana mereka dalam satu kali pembayaran, sementara yang lain mungkin menerimanya dalam beberapa tahap. Hal ini dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Tidak sedikit pula yang bertanya, apakah kebijakan ini akan terus berlanjut atau hanya berlaku untuk tahun ini saja? Pemerintah sendiri masih dalam tahap evaluasi, tetapi mereka berharap bahwa sistem baru ini bisa berjalan dalam jangka panjang. Jika berhasil, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan menjadi standar baru dalam sistem pensiun Indonesia, dan semakin banyak pensiunan yang bisa mendapatkan manfaat serupa di masa mendatang. Selain pesangon ini, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh para pensiunan dengan adanya perubahan sistem ini. Untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tidak memberatkan kas negara. Namun mekanisme yang akan diterapkan yang terpenting adalah dana ini benar-benar sampai ke tangan pensiunan yang berhak. Tentu saja kebijakan sebesar ini selalu ada tantangan dan potensi masalah yang mungkin muncul. Salah satunya adalah kemungkinan adanya oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan modus penipuan, menunjukkan pihak yang mengwangi Anda, dan meminta sejumlah uang untuk memperlancar pencairan pesangon. Segera laporkan. Namun tetap perlu diingat bahwa ada batas waktu pencairan yang harus diperhatikan. Jangan sampai Anda terlambat dalam mengajukan pencairan. Karena ada periode tertentu di mana dana ini bisa diakses. Oleh karena itu, pastikan Anda segera melakukan pengecekan dan mengajukan pencairan secepat mungkin, agar tidak melewatkan kesempatan emas ini. Selain itu, penting juga bagi Anda untuk berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mungkin terjadi. Karena jumlah dana yang dicairkan sangat besar, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, pastikan Anda hanya mengikuti prosedur resmi dan tidak tergiur oleh janji-janji yang tidak masuk akal. Jika Anda sudah mendapatkan dana ini, jangan lupa untuk menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Adanya jika Anda memiliki utang, pertimbangkan untuk melunasinya terlebih dahulu, agar kondisi keuangan Anda menjadi lebih stabil. Anda juga bisa mengalokasikan dana untuk kesehatan. Mengingat di usia pensiun biaya, kesehatan bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar. Jadi banyak pensiunan yang merasa bingung setelah mendapatkan dana dalam jumlah besar. Karena mereka tidak terbiasa mengelola uang dalam jumlah yang signifikan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan agar Anda bisa mendapatkan saran terbaik dalam mengelola dana ini. Dengan perencanaan yang baik, Anda bisa memastikan bahwa dana ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi Anda dan keluarga. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali, dan Anda harus benar-benar memanfaatkannya dengan bijak. Jangan biarkan dana ini berlalu begitu saja tanpa memberikan manfaat yang maksimal. Pastikan Anda mengikuti semua prosedur dengan benar, mengelola dana dengan baik, dan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Itulah informasi lengkap yang bisa kami bagikan dalam video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman dan keluarga Anda, terutama mereka yang juga berhak mendapatkan dana ini. Pastikan semua orang mendapatkan hak mereka dan tidak ada yang tertinggal informasi terupdate-nya. Terima kasih telah menyimak video pembahasan kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Edi Channel.